Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herni Junita MPDGR dari SDN Negeri Meruyung di Depok. Kali ini saya akan membagikan aksi nyata yang telah saya buat mengenai topik 1 Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik yang dibahas dalam Merdeka Belajar ada 5. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Namun, hal yang paling mendasar yakni dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai pendidik. Sebelum kita mengenali karakteristik peserta didik, kita harus mengenali dulu kelemahan diri kita itu apa. Pendidik harus berprinsip pada belajar sepanjang hayat dan membuka diri pada perkembangan iptek, ilmu teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah semakin terdepan. Kita harus mengikuti zaman dan jangan sampai guru itu kalah daripada peserta didik. Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Di sini pendidik adalah tugasnya mendidik peserta didik supaya peserta didik itu tidak tergantung pada orang lain, dia bisa berdiri sendiri. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Mengajar adalah bagian dari mendidik. Mendidik itu menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan sebagai tuntunan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik harus menuntun kekuatan-kekuatan yang dimiliki murid, menuntun murid untuk dapat mengembangkan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid. Hilangkan dan tinggalkan sistem pendidikan perintah dan sanksi yang diwariskan oleh metode pengajaran kolonial Belanda. Di mana semboyan Ki Hajar Dewantara ialah ada 3. Ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ing ngarso sung tulada, menjadi seorang pendidik harus mampu memberikan suri tauladan yang baik. Ing madya mangun karsa, menjadi seorang pendidik harus memberikan semangat yang kuat. Tutwuri handayani, memberi dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Modul yang ketiga ialah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat keadaan ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam mendidik murid harus sesuai dengan lingkungannya. Misalkan, murid itu ada di perkotaan. Kita harus mendidik sesuai dengan daerahnya. Tidak bisa mendidik dengan cara seperti di pedesaan. Dan sebaliknya, jika murid pedesaan yang tinggalnya di laut, itu kita tidak bisa memaksakan murid itu harus seperti murid yang di perkotaan. Kita harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Yang kedua, kodrat zaman.
Mendidik murid harus selalu mengikuti perubahan zaman, yakni pendidikan abad 21. Pendidik bergerak secara dinamis mengadopsi asas trikon. Yang pertama continue, kedua convergent, ketiga konsentris. Continue, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus. Kedua, convergent, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar. Yang ketiga, konsentris, pengembangan yang dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul yang keempat ialah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Selanjutnya, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi ialah transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati dirinya. Ada dua teori konvergensi. Yang pertama, teori tabu rasa. Menilai kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat ditulis dan diisi oleh pendidik. Teori yang kedua ialah teori negatif. Menilai kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh oleh coretan dan tulisan. Modul yang kelima ialah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Guru memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid dengan menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang diberikan harus dapat menjadikan murid memiliki keterampilan dalam kehidupannya dan mengikuti zaman, di mana zaman saat ini berbeda sekali dengan zaman kita dahulu. Pendidikan yang diberikan juga pastilah berbeda. Trisentra pendidikan. Ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar utama bagi anak, terutama nilai-nilai agama, moral, dan budi pekerti. Kedua, sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Dan yang ketiga ialah masyarakat atau pergerakan pemuda. Masyarakat ialah sama dengan keluarga dan sekolah, di mana ialah sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni bagaimana anak bergaul dan berteman. Sekian paparan penjelasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam merdeka belajar.